kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. A. Kelas kata. Kelas kata dapat diartikan sebagai golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan bentuk, makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar, pemakai bahasa harus mengenal jenis dan fungsi kelas kata. B. Frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih tidak melampaui batas. Fungsi dengan kata lain, frasa atau kelompok kata disebut juga sebagai konstruksi sintaksis yang terdiri atas bentuk bebas yang lebih kecil yang membentuk satu kesatuan dalam membentuk kalimat. Jenis-jenis kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. A. Kata benda atau nomina. Kata benda adalah kata yang mengacu pada nama seseorang, binatang, tempat, dan benda. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu atau seseorang, tempat, benda, binatang. Seperti yang sudah diketahui bahwa nomina mencakup pronomina dan numeralia. Pronomina ialah kata petunjuk, pernyataan, atau penanya tentang sebuah substansi dan dengan demikian justru untuk mengganti namanya. B. Kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan. Kata kerja biasanya ditandai dengan imbuhan me, ber, ter, per, kan, i. Kata kerja atau verba dapat dibedakan berdasarkan bentuknya menjadi dua, verba dasar bebas dan verba turunan. Verba dasar bebas yaitu verba yang berupa kata dasar atau kata akar. Contohnya duduk, makan, mandi. Sedangkan verba turunan adalah verba yang sudah mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses, atau berupa paduan leksem. Verba berafiksasi adalah verba dasar bebas yang beri imbuhan bernyanyi, bertaburan, menari, menjalani. Verba bereduplikasi adalah verba yang bentuk dasarnya terjadi pengulangan atau buku-buku. Kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina. Dalam kata sifat biasanya terletak di depan atau di belakang benda. Jika dilihat dari bentuknya, kata dasar atau kata adjektiva dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adjektiva dasar dan adjektiva turun. Adjektiva dasar adalah kata sifat yang dapat diuji dengan kata sangat, lebih. Bentuk kedua yaitu adjektiva turun adalah adjektiva yang berafiksi dan reduplikasi. D. Kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan suatu tempat dan waktu atau kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Suatu perbuatan dilakukan atau terjadi adverba dapat ditemui dalam bentuk dasar, bentuk turunan, adverbial yang terjadi dari gabungan kategori lain dan promina. Adverbial D. Verbal gabungan, adverbial D. Adjektival gabungan, serta gabungan proses. Berdasarkan fungsi gramatikal, yang pertama frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Yang kedua, frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata-kata kerja. 3. Frasa adjektiva. Frasa adjektiva ialah kelompok kata yang dibentuk oleh kata sifat atau keadaan sebagai inti atau diterangkan dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan seperti agak, dapat, harus, lebih, paling, dan sangat. 4. Frasa adverbial. Frasa adverbial ialah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modifikasi atau mutasi. Misal, sangat baik, kata baik merupakan inti dan kata sangat merupakan puatas. Yang kelima, frasa pronominal. Frasa nominal ialah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. 6. Frasa numeralia. Frasa numeralia ialah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Yang ketujuh, frasa interrogatif koordinatif. Frasa yang berintikan pada kata tanya. Yang ke-8, frasa demonstratif koordinatif.
Frasa yang dibentuk oleh dua kata yang tidak saling menerangkan. Frasa berdasarkan satuan makna yang dikandung unsur-unsur pembentuknya. Yang A. Frasa biasa. Frasa yang hasil pembentukannya memiliki makna yang sebenarnya atau denotasi. Contoh kalimat: ayah membeli kambing. Ayah membeli kambing hitam, hijau, itu milik ayah. Frasa yang B. Frasa idiomatik. Frasa yang hasil pembentukannya menimbulkan atau memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya atau konotasi. Contoh kalimat: orang tua Lintang baru kembali dari Jakarta. Yang ketiga, klausa. Klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Berdasarkan kelengkapan unsur internalnya, klausa dibedakan menjadi dua, yaitu klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Klausa lengkap ialah klausa yang memiliki unsur internal lengkap, yaitu S dan P. Klausa lengkap ini berdasarkan struktur internalnya. Dibedakan lagi menjadi dua, yaitu klausa susun biasa dan klausa lengkap susun balik. Klausa lengkap susun biasa ialah klausa lengkap yang S-nya terletak di depan P. Adapun klausa lengkap susun balik atau klausa lengkap inversi ialah klausa lengkap yang S-nya berada di belakang P. Klausa negatif dan klausa positif. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif pada P, klausa dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu klausa negatif dan klausa positif. Klausa negatif ialah klausa yang di dalamnya terdapat kata negatif, yaitu menegasikan P. Menurut Ramlan, yang termasuk kata negatif yang menegasikan P ialah tidak, tak, tiada, bukan, dan belum. Klausa verba ialah klausa yang P-nya terdiri atas kata atau frasa golongan V. Dilihat dari golongan verbanya, klausa verbal dibagi lagi menjadi klausa verbal intransitif dan klausa verbal transitif. Klausa verbal transitif ialah klausa yang mengandung verba transitif, dan klausa verbal transitif ialah klausa yang mengandung verba intransitif. Sedangkan klausa nonverbal ialah klausa yang berpredikat selain verba, klausa mandiri dan klausa tergabung. Klausa mandiri merupakan klausa yang kehadirannya dapat berdiri sendiri. Klausa mandiri berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal. Misalnya, merokok dapat menyebabkan kanker. Sedangkan klausa tergabung atau klausa terikat adalah klausa yang kehadirannya untuk menjadi sebuah kalimat plural tergabung dengan klausa lainnya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. A. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah sedikit pun apa yang diutarakan. Kalimat ini ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. B. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. A. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. B. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih
saling berhubungan. Berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain, kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yakni kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. 1. Pernyataan kalimat. Berita atau pernyataan kalimat deklaratif. Kalimat berita merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik di dalam pembacaannya pada akhir kalimat, biasanya memiliki intonasi menurun. Kalimat tanya. Kalimat interrogatif merupakan kalimat digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca, tanda seru. Kemudian dalam pembacaannya pada akhir kalimat biasanya digunakan intonasi yang meninggi. 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan sama seperti kalimat perintah. Dalam pelafalannya, pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Kalimat seruan juga diakhiri dengan tanda seru. Jenis-jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majas dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak sempurna. Kalimat dengan bentuk tidak sempurna kadang hanya memiliki sebuah subjek saja, sebuah predikat, atau bahkan hanya terdiri atas objek dan keterangannya. Kalimat ini biasanya digunakan untuk kalimat semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Kalimat pengandaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Kalimat pengandaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Jenis-jenis kalimat berdasarkan gaya penyajiannya. Kalimat yang melepas. Kalimat ini merupakan kalimat yang ditulis maupun diucapkan dengan penggunaan gaya penyajian melepas. Yang kedua, kalimat klimaks. Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat individunya. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran. Ciri-ciri kata, frasa, klausa, dan kalimat. Ciri-ciri kata, yang pertama kata benda, berfungsi sebagai subjek dan objek, dapat diikuti dengan kata sifat, yang kedua dapat diingkari dengan kata penyangka, yang ketiga dapat mengandung himpunan tertentu. Kata kerja mengandung makna pembuat, mengandung makna proses, dapat diikuti kata sifat atau keterangan. Kata kerja yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefix yang berarti paling menyukai. Dan yang terakhir dapat diberi kata penyangka. Kata sifat terletak di belakang kata benda yang dijelaskan, dapat diberikan keterangan perbandingan tingkat
dapat diberi keterangan penguat, dapat diberi kata penyangkal, dan diakhiri dengan akhiran kan yang ditunjukkan kata sifat. Kata keterangan meliputi keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan lain-lain. Kata tugas meliputi kata penghubung, kata depan, kata sandang, interjeksi, dan partikel yang berfungsi untuk melengkapi suatu kalimat sehingga menghasilkan kalimat yang lebih padu dan mudah dipahami. Ciri-ciri frasa. 1. Terdiri setidaknya 2 kata atau lebih, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, memiliki satu makna gramatikal, dan bersifat non-predikatif. Ciri-ciri klausa. Hanya terdapat satu predikat, dapat berubah menjadi sebuah kalimat jika diimbuhi notasi akhir, merupakan bagian dari sebuah kalimat jika kalimat itu adalah kalimat perutak. Ciri-ciri kalimat. Memiliki satu ide dan makna yang utuh, terdiri dari subjek dan predikat, diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, dan tanda seru. Dan yang terakhir, sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung.